Kaidah 8 selesai, kita pindah ke kaidah ke-9. Kaidah yang ke-9 berbunyi, setiap huruf iya bisa berbunyi i dan bisa berbunyi e. Untuk membedakan keduanya, bisa ditambahkan harokat. Jika ditambahkan harokat fathah pada huruf sebelum iya, maka terbaca e. Dan jika ditambahkan harokat jika ditambahkan harokat fathah pada huruf sebelum iya, maka terbaca e. Dan jika tidak ditambahkan harokat fathah pada huruf sebelum iya, maka otomatis terbaca i. Penambahan harokat ini dilakukan jika kesulitan membedakan keduanya. Jika tidak kesulitan membedakan keduanya, maka tidak perlu menambahkan harokat fathah. Nah, jadi huruf iya ini bisa untuk apa? Terbaca i seperti ini ya. Bisa untuk terbaca e. Nah, bedanya kalau yang terbaca e ini nanti huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Tapi kalau yang terbaca i ini dikosongkan. Huruf sebelumnya nggak perlu dikasih harokat alias kosongan. Itu bedanya. Contohnya sama aja, misalnya gini, misalnya ini bahasanya gimana? Kini, karena huruf sebelumnya ini kosongan. Ki ini bahasanya berarti kini ya. Karena huruf kaf diwakili, huruf k diwakili oleh huruf kaf, huruf i ini diwakili oleh huruf i diwakili oleh huruf ya, huruf n diwakili oleh huruf nun, huruf i diwakili oleh huruf ya. Karena huruf sebelumnya kosongan, maka otomatis terbaca i. Tapi kalau misalnya seperti ini, nah seperti ini bahasanya bukan kini tapi kene, maka bacanya kene karena huruf sebelumnya ini dikasih harokat fathah. Nah itu biasanya. Contoh lagi, misalnya seperti ini. Ini dibacanya apa? Kiri, karena huruf sebelumnya kosongan, otomatis huruf iya-nya terbaca i. Tapi kalau seperti ini, maka dibacanya kere, karena huruf sebelumnya ada harokat fathahnya, maka terbaca kere. Kalau ini kiri. Sama selanjutnya, B ya. Ini kalau huruf sebelumnya kosongan berarti dibacanya bibik. Nah kalau yang ini karena huruf sebelumnya ada harokat fathahnya, maka dibacanya bebek. Nah itu bedanya. Kemudian contoh selanjutnya, kita main contoh terus. Dini denek, kiri kerek, misalnya seperti ini ya. Nah kalau seperti ini maka dibacanya kerek karena huruf sebelumnya ada harokat fathahnya, maka otomatis ya-nya terbaca e. Tapi kalau seperti ini huruf sebelumnya kok nggak ada harokat fathahnya, maka dibacanya kirik. Kemudian contoh selanjutnya denek sama dini.
Kalau ini huruf sebelumnya nggak ada harokat fathahnya, maka ini iya-nya terbaca i, maka dibacanya dini. Kalau ini huruf sebelumnya ada harokat fathahnya, maka dibacanya dene, otomatis iya-nya menjadi terbaca e. Kemudian contohnya ini sama ini. Kalau huruf sebelumnya ada harokat fathahnya, maka otomatis terbaca e, maka dibacanya b. Kalau yang ini huruf sebelumnya nggak ada harokat fathahnya, maka dibacanya b. Kemudian misalnya seperti ini. Hal ini dibacanya nasihat, karena huruf sebelumnya nggak ada harokat fathahnya. Tapi kalau misalnya seperti ini, nah, maka dibacanya nasihat, karena huruf sebelumnya ada harokat fathahnya. Ya, ini nasihat terbaca i iya-nya, kalau yang ini nasihat terbaca e iya-nya. Kemudian contoh selanjutnya yang seperti ini. Nah, huruf sebelumnya ada harokat fathahnya, maka dibaca e, maka dibacanya balik. Kalau seperti ini dibacanya balik, ya, karena huruf sebelumnya ini nggak ada harokat fathahnya, jadi dibacanya i, balik dengan balik. Kemudian contoh selanjutnya kalau ini dibacanya nini, karena huruf sebelumnya nggak ada harokat fathahnya. Tapi kalau seperti ini, huruf sebelumnya kok ada harokat fathahnya, maka dibacanya menjadi e, menjadi nenek. Ini nenek, ini nini. Kemudian contoh terakhir, milih. Nah, kalau ini dibacanya nyilih, karena huruf sebelumnya nggak ada harokat fathahnya, dibacanya nyilih. Kalau ini nyeleh, karena huruf sebelumnya ada harokat fathahnya, ini menjadi e, nyeleh. Kalau ini nyilih. Oke, selesai kaidah ke-9.